Saya agak keringatan ini Bapak Ibu. Pagi-pagi sudah lompat-lompat karena ada roh yang menyala-nyala. Amin. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ada roh yang menyala-nyala? Pegang kiri kanan, kayaknya kau belum keringatan. Kau malas pulanya lompat-lompat. Puji Tuhan, harus semangat. Amin Bapak Ibu. Ini enggak. Coba kalau Tuhan enggak ngasih kita makan, bagaimana Bapak Ibu? Disuruh muji-mujinya kita Bapak Ibu. Bukan disuruh kerja, hanya untuk muji-muji Tuhan. Ada sukacita dan kita diberkati. Amin. Hari ini firman yang sampaikan adalah sukacita menabur. Kita baca dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Ayat 9 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Wah. Amin Bapak Ibu. Ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita. Ini bukan kata saya, tapi ini kata Amsal. Apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Bapak Ibu, menabur harus dengan sukacita. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang menabur dengan sukacita akan menuai dengan sorak-sorai. Akan menuai dengan kemenangan. Akan menuai dengan sesuatu yang baru bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Siapa di sini yang gak punya harta? Ada yang gak punya harta di sini? Semua punya harta. Berarti harus muliakan Tuhan dengan hartamu. Bilang kiri kananmu, kau muliakan Tuhan dengan uangmu, dengan dompetmu, dengan apa yang ada padamu. Bilang kiri kananmu, pastikan dia, jangan kau pelit. Ayo. Lebih kencang lagi, jangan kau pelit. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Hari ini kita akan mempersembahkan buah sulung Bapak Ibu. Buah sulung adalah persembahan yang pertama dan yang terbaik dari berkat yang kita terima di awal tahun yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi berkat di awal tahun itu, penghasilan kita di bulan Januari, dan kita akan persembahkan itu di awal bulan Februari, yaitu hari ini. Kita akan menabur. Kita akan menabur persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai apa Bapak Ibu? Yang pertama, sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Di awal tahun kita mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Perlindungan bagi keluargaku, bagi anak-anakku, bagi pekerjaanku, bagi usahaku. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah tandanya kita bawa persembahan buah sulung kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, sebagai tanda untuk kita melibatkan Tuhan dalam hidup. Kita gak akan kuat berjalan selama 1 tahun ke depan tanpa Tuhan. Kita harus serahkan semua. Pekerjaan, usaha, apapun yang kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Makanya orang yang menabur di dalam sukacita, dia akan pasti menuai dengan sorak-sorai. Amin Bapak Ibu. Menabur. Dia mengaku bahwasanya dia tidak akan kuat. Aku harus menabur. Menabur. Supaya apa? Supaya aku diberkati sepanjang tahun. Sepanjang hari, sepanjang bulan, selama tahun. Berkat Tuhan itu bukan saja berbicara tentang harta. Berkat Tuhan yang pertama itu adalah sukacita. Amin Bapak Ibu. Siapa yang hari-hari ini sukacitanya sudah hilang? Ayo. Siapa yang sudah hilang sukacitanya? Tidak ada lagi? Iya. Berkat yang pertama itu sukacita. Orang yang tidak punya sukacita, mau dikasih apapun Bapak Ibu gak selera. Dikasih BMW, gak ada sukacita. Amin. Tapi di sini enggak. Sukacitanya bisa kembali ketika datang apa Bapak Ibu? BMW. Tapi Tuhan bilang Bapak Ibu, kita harus punya sukacita. Harta yang terbesar itu adalah sukacita. Karena sukacitalah yang membuat kita panjang umur, sehat selalu, dan bisa melakukan apa saja. Hanya orang yang punya sukacita. Makanya jangan sampai hilang sukacitamu.
gara-gara dilihatnya tetangganya rambut pirang, hilang sukacitanya. Di sini ada itu Bapak Ibu. Tetangganya beli TV 60 inci. TV-nya 40 inci, lebih besar dia. Hilang sukacitanya. Ada nggak di sini Bapak Ibu? Tidak ada. Gara-gara tetangganya beli mobil Pajero Bapak Ibu. Padahal sudah Fortunernya dia Bapak Ibu. Hilang sukacitanya. Amin, di sini ada itu Bapak Ibu. Yang pertama itu ada sukacita. Berkat terbesar itu adalah sukacita. Kemudian apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Inilah kita minta kepada Tuhan, agar Tuhan menyertai kita dengan memberi sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, dan berkat yang melimpah. Makanya hari ini Bapak Ibu, kita bawa persembahan buah sulung kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kita bawa persembahan buah sulung kita. Lah, pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa besar buah sulung yang akan kita persembahkan? Bosu, aku nggak punya uang. Uangku pas-pasan ini. Uangku kayaknya sudah dapat 1 bulan gaji untuk bayar kredit, untuk makan, untuk ngafe, untuk ini udah habis. Jadi apa yang aku mau persembahkan kepada Tuhan? Bapak Ibu, kita baca ayatnya Bapak Ibu. Dalam Imamat 23:10, 3:21 ya. Tunggu dulu Bapak Ibu. Lebih keras bersama-sama kita ucapkan. 3:21 ya. Amin Bapak Ibu. Seberapa banyak kita bawa Bapak Ibu? Seberkas. Bukan 1 ember, bukan 1 apa Bapak Ibu, bakul, tidak. Seberkas. Seberkas itu artinya hati yang penuh sukacita memberi kepada Tuhan. Untuk apa bawa persembahanmu begini beratnya Bapak Ibu? Tapi gak ada damai. Istriku yang nyuruh bawa ini. Gak mau kiannya aku bawa ini. Sayang ini. Bapak Ibu, memberi seberkas itu adalah memberi dengan sukacita. Sepakat suami istri pegangan tangan. Pak, kita kasih berapa Pak? Udahlah, kita kasih aja 100 juta. Hah? Masya Allah, gak bisa 200 juta Pak, katanya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Sepakat. Kita gak punya apa-apa mah. Udah lama kita bawa aja lah jeruk mah. Sukacita. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat berapa yang engkau bawa. Tuhan lihat besaran hatimu. Yesus sangat heran melihat seorang janda yang memberi dari ketidakmampuannya. Itu membuat Yesus heran. Luar biasa ini. Orang itu memberi dari kelimpahannya. Ini memberi dari kekurangan. Buatlah Tuhan heran hari ini. Karena ketika Tuhan heran melihat hidupmu, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu. Prinsip pemberian buah sulung. Ini dia prinsip pemberian sulung. Yang pertama, memberi buah sulung berarti menghormati Tuhan dengan pertama yang terbaik. Artinya sebelum kita pakai kemana-mana uang kita itu, persembahkanlah dulu kepada Tuhan. Persembahkan. Kalau bisa, semalam seperti istri saya itu, saya lihat dia pergi bank, ditukarnya yang baru-baru yang licin-licin. Padahal bendahara yang megang itu nanti. Tapi itulah memberi persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Bukan soal jumlahnya. Artinya kita punya, ini aku berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sama seperti kita mengasihi anak kita. Untuk anak kita, semua yang terbaik pasti kita beri. Amin Bapak Ibu. Makanya nanti yang paling banyak dosanya mama-mama. Kenapa saya bilang?
Makan lama, udah makan mama, kau aja lah makan. Ada nggak gitu mama di sini Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu? Dia rela nggak makan asal anaknya makan. Kebaikan nggak itu Bapak Ibu? Dosa juga bilang kiri kananmu. Dosa juga itu. Tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu. Memberi yang terbaik. Kalau kita bisa memberi terbaik kepada anak kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai persembahan buah sulungmu itu menjadi sungut-sungut ketika engkau pulang. Jangan sampai persembahan buah sulungmu itu menjadi bumerang dalam keluarga, dalam hidupmu. Jangan Bapak Ibu. Kalau engkau belum siap memberikan persembahan buah sulung, jangan berikan. Makanya saya bilang, kalau nggak salah, kertas buah sulung itu sudah berapa tahun yang lalu dibagi, Su? baru dibagi ya. Lah, artinya itu berdoa digumuli. Digumuli Bapak Ibu. Persembahan buah sulung saya pertama 50.000. Berapa Bapak Ibu? Percaya nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu melihat saya hari ini, percaya nggak persembahan pertama saya 50.000 untuk buah sulung? Siapa yang tidak percaya? Percaya. Persembahan buah sulung saya itu pertama 50.000. Kedua, 50.000 juga Bapak Ibu. Amin. 50.000 juga. Karena memang nggak ada uang Bapak Ibu. Itu dia. Tapi semakin tahun, semakin Tuhan percaya, semakin meningkat. Dan yang lebih luar biasanya Bapak Ibu, sudah nggak ada uang, kemudian nggak ada lagi mau dipersembahkan, tinggallah cincin kawin. Saya ingat istri saya menjual cincin kawin itu. Di sini masih ada orangnya, Aili masih ada di sini. Aili masih ada. Aili lah disuruh jualkan cincin itu Bapak Ibu. Nah, tapi ternyata nggak jadi karena ada berkat yang lain. Tuhan melihat hatimu. Amin. Sampai sekarang cincin kawin itu gak terjual. 2 kali mau dijual, tapi tidak terjadi dijual. Karena apa? Tuhan melihat hati. Amin Bapak Ibu. Tuhan melihat hatimu. Bukan melihat apa yang ada padamu. Tuhan itu kaya, gak butuh uang kita. Tapi melihat hati kita. Seberapa besar pengorbananmu untukku. Seberapa besar apa yang hendak kau lakukan untukku. Dari hati Bapak Ibu. Kalau kaya Tuhan paling kaya Bapak Ibu. Tapi Tuhan melihat hati kita. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Jadi Bapak Ibu, persembahan buah sulung kita harus berikan yang pertama dan yang utama. Khususkan, aku harus memberi dengan doa. Tadi pagi kami setelah baca Alkitab kami sepakat berempat doa. Tuhan, kami mau bawa persembahan buah sulung kami. Biarlah Tuhan engkau yang berkenan. Jangan lama-lama doanya. Amin gitu. Nanti doa pun bisa ngelantur kemana-mana. Itu dia. Sepakat keluarga. Bawa persembahan buah sulung. Untuk memberikan yang pertama dan yang terbaik buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dalam Amsal 3:9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini dia Bapak Ibu. Pertanyaannya, beranikah kita invest kepada Tuhan? Ini masalah hati. Berani gak kita invest kepada Tuhan? Karena apa? Memikirkan pengeluaran, memikirkan apa yang harus kita kerjakan. Rasanya kita tidak sanggup untuk menyisihkan buah sulung. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, muliakan Tuhan dengan hartamu. Artinya apa yang ada padamu itu milik Tuhan. Bukan milik kita, kita pengelola. Kita hanya pekerja. Kalau kita pun tidak bisa dipercaya, Tuhan gak akan percayakan kita hal-hal yang besar. Amin Bapak Ibu. Jadi muliakanlah hartamu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Jangan sampai sukses menuai harta tata dunia. Jangan sampai hebat dalam kekuatan dunia. Tapi namun gagal membangun kehidupan yang kekal.
Jangan sampai Bapak Ibu, ketika kita di dunia, kita mengalami segala kelimpahan. Namun, kita tidak mengalami berkat Tuhan yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Hati-hati, jangan sampai kita tidak mengalami itu. Makanya Bapak Ibu, saya itu, maaf Bapak Ibu, sebagai gembala itu keras, sangat keras. Dan saya tidak segan-segan menegur langsung, keras, betul-betul keras. Karena apa? Saya nggak mau Bapak Ibu ketika ikut Tuhan gagal. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau disuruh doa ya doa. Jangan dalam bahasa Inggrisnya itu aubat. Ya, tahu ya Bapak ya, keras kepala. Jogel dalam bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Jangan. Karena Bapak Ibu kita tidak punya kebutuhan apa-apa di sini. Makanya saya sangat keras kepada pelayan. Supaya apa? Supaya jangan gagal. Supaya jangan akhirnya seperti ini nanti Bapak Ibu. Matikan dulu lampu. Bisa? Jangan seperti ini Bapak Ibu. Mau mengalami seperti ini Bapak Ibu? Siapa yang mau mengalami seperti ini Bapak Ibu? Jangan sampai Bapak Ibu kita gagal di kekekalan nanti. Jangan sampai. Jangan sia-siakan hidupmu Bapak Ibu. Memberi buah sulung bukan hanya memberi uang, tapi memberi hatimu. Banyak pun uangmu Bapak Ibu, engkau beri buah sulung 1 ember, 1 kuali, 1 koper, 1 tas Bapak Ibu. Kalau engkau tidak beri hatimu, engkau sedang tidak menabur kepada Tuhan. Engkau sedang tidak menabur buah sulung kepada Tuhan. Engkau sedang menabur kebinasaan. Jadi jangan pede hari ini kalau kita bawa uang sulung kita. Oh Tuhan nanti sudah berkenan. Tuhan sudah mau nanti memberkati itu. Yang pertama sekali buah sulung yang Tuhan minta adalah kesepakatan suami istri. Keluarga. Itu dia, bukan masalah jumlahnya. Tuhan sangat ingin memberkati kita. Tetapi Tuhan butuh sikap hati kita. Perhatikan, sikap hati kita yang Tuhan butuhkan. Tuhan pasti memberkati, tidak mungkin tidak. Tapi tergantung sikap hati kita kepada Tuhan. Jadi jangan salah anggap buah sulung itu, aku akan mempersembahkan uang dengan sekian, nanti aku akan menuai dengan sekian. Emangnya tukang togel pasang 100.000 dapat 100 juta. Masya Allah. Bapak Ibu, tidak. Jangan buat seperti gitu. Persembahan buah sulung hari ini masalah sikap hati. Hari ini kita akan perjamuan kudus, kita akan membagikan ayat emas, dan saya akan berdoa bagi setiap keluarga. Tujuannya itu bukan uang yang kau bawa 1 koper itu nomor 2. Tapi yang utama Tuhan mau sikap hatimu. Menghormati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi persembahkan hatimu. Persembahkan uangmu. Persembahkan hidupmu. Ini aku gak gereja ya. Nanti ku kasih durung-durungku di sana. Persembahanku. Enggak. Jangan Bapak Ibu. Tuailah kekekalan Bapak Ibu. Karena waktu kita ini sedikit, singkat. Kita gak pernah tahu kapan kita dipanggil. Amin Bapak Ibu. Jadi prinsip pemberian buah sulung yang pertama, yaitu memberi dengan menghormati Tuhan yang pertama dan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Amin. Harus. Harus Bapak Ibu. Coba kita lihat Bapak Ibu. Kita lebih suka memberi atau diberi. Coba dulu ini ada berapa ini Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ya Bapak Ibu ya. Di antara 8 ini yang mana Bapak Ibu sering? Yang ini Bapak Ibu. Buat gua mana? Ayo tunjuk tangan dulu Bapak Ibu. Gak ada. Traktir dong bro. Mana ini Bapak Ibu? Buat gua aja. Ada Bapak Ibu? Kasih diskon dong. Ini gak apa-apa lah di Ramayana Bapak Ibu. Traktir dong, jajani. Minta dong, gratis ya bro. Oleh-oleh jangan lupa. Bapak Ibu.
Ketika kita suka memberi, maka kita pasti akan mendapatkan. Amin Bapak Ibu. Berilah dari apa yang ada padamu, bukan beri dari kelebihanmu. Jangan beri dari kelebihanmu. Tuhan tidak heran itu. Ketika janda itu memberi persembahannya dari ketidakmampuannya, Tuhan heran. Hari ini Tuhan hanya minta kepada kita, beri hatimu, doamu, hidupmu untukku. Itu pun gak bisa kita lakukan. Amin. Disuruh datang doa, malas. Disuruh baca Alkitab, tidur. Masya Allah. Bapak Ibu, Tuhan butuh hati kita. Seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Orang yang suka memberi, itu karakter Yesus sedang dipraktekkan. Amin Bapak Ibu. Karakter Yesus sedang ada dalam hidupnya. Ketika karakter Kristus ada dalam hidupnya, rohmu akan dibangkitkan, hidupmu akan dibangkitkan. Engkau bukan menjadi orang biasa-biasa, tapi menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu, gak akan bisa kita berjalan tanpa pengurapan Tuhan. Kita tidak akan kuat berjalan tanpa pegangan tangan Tuhan. Jangan ada yang merasa hari ini, aku gak mau memberi. Apa itu? Jangan. Berdoalah sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah aku menabur Tuhan. Aku minta perlindunganmu, aku minta pertolonganmu, aku minta tanganmu dalam setiap hidup. Itu yang dikatakan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Jangan sampai kita gagal dalam kehidupan ini. Kita harus jadi pemenang, jangan jadi pecundang. Lihat kiri kananmu, engkau adalah pemenang. Ayo bilang, kau adalah pemenang. Bilang sekali lagi, kau bukan pecundang. Makanya kau ikut Tuhan. Jangan malas doa. Ini disuruh doa, ada aja alasannya. Di Kepkin ada gitu Bapak Ibu. Disuruh doa, aduh, ada aja. Yang sakit perut lah, yang capek lah. Sempatlah dibilang Tuhan Yesus, besok pray makan ya. Gimana Bapak Ibu? Ya, mari persembahkan buah sulung yang terbaik untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 yang lebih keras. Hemat, tapi apalagi amin, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Enggak akan dibawa pulang. Prinsip kedua Bapak Ibu, prinsip kedua tentang memberi buah sulung, yaitu meneladani tokoh Alkitab. Yang pertama Kejadian 4 ayat 4 dikatakan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengidahkan Habel dan korban persembahan itu. Ayat 5-nya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diidahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Persembahan tidak berbicara tentang apa yang mahal. Persembahan tentang sikap hati. Amin Bapak Ibu. Habel, Tuhan berkenan persembahan Habel. Karena apa? Sikap hatinya benar. Dia mempersembahkan dengan yang terbaik dari yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Kain mempersembahkan asal-asalan. Bapak Ibu, ini gambaran orang Kristen hari-hari ini. Engkau mempersembahkan hidupmu untuk Tuhan, sering sekali asal-asalan. Engkau mempersembahkan hatimu untuk Tuhan hanya untuk kenikmatan hidupmu. Engkau mengejar Tuhan hanya supaya engkau diberkati. Engkau mengejar Tuhan supaya engkau mengalami janji-janji Tuhan. Bapak Ibu,
engkau sedang mempersembahkan yang dipersembahkan oleh Kain. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah ikut Tuhan supaya engkau menjadi kaya. Jangan ikut Tuhan supaya engkau sembuh Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Ketika karaktermu yang sembuh, upgrade mengikut Tuhan engkau sembuh, itulah sedang engkau persembahkan seperti engkau mempersembahkan Habel yang dipersembahkannya. Amin Bapak Ibu. Seperti Habel mempersembahkan, itulah Bapak Ibu yang sedang engkau kerjakan. Tapi kalau tidak, bilang kiri kananmu, jangan pernah engkau mimpi. Jangan pernah mimpi. Enggak, jangan. Sebelum karaktermu, kehidupanmu tidak berubah. Enggak. Persembahanmu yang kau persembahkan itu sedang asal-asalan. Tapi ketika engkau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, kau berkati tidak kau berkati aku tetap ikut engkau Tuhan. Kau bangunkan tidak bangunkan aku, tiap pagi aku tetap bangun Tuhan. Punya prinsip ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau melakukan itu Bapak Ibu, maka persembahanmu seperti persembahan Habel. Berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai gagal Bapak Ibu. Jangan sampai gagal. Jangan kalau lagi mood datang ke gereja, lagi mood doa, lagi mood menyembah Tuhan. Kalau nggak mood semuanya. Jangan. Tapi sekali mau ikut benar-benar, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan main-main. Karena Tuhan tidak mau dipermainkan Bapak Ibu. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, meneladani tokoh Alkitab namanya Abraham. Abraham merelakan putranya yang tunggal, yang sulung, yang sudah dinanti-nantikannya Bapak Ibu. Tapi dia rela mempersembahkannya. Amin Bapak Ibu. Dia rela mempersembahkannya. Karena apa? Karena itu untuk Tuhan. Ini gak dimintanya uangmu. Diminta waktumu untuk Tuhan. Itu pun keberatan. Betul apa? Betul Bapak Ibu. Gak diminta Tuhannya apa-apa dari kita. Hanya waktu kita untuk Tuhan. Tapi itu pun keberatan. Sering sekali saya bilang Bapak Ibu. Waktu ini 24 jam. Coba hitung waktumu. Menyembah Tuhan berapa menit. Nggak usah jam, berapa menit. Jangan-jangan satu hari pun bisa lupa kita kadang untuk menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Iya udah mulai diam semua karena sudah merasa tertuduh. Iya aku itu. Aku memang jangankan satu hari, kadang 2 hari. Apalagi ikannya ayam udah lupa sama Tuhan Yesus. Doa makan pun aku lupa. Amin Bapak Ibu. Iya itu yang terjadi. 24 jam bayangkan hitung Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu punya budak, punya orang yang Bapak Ibu pelihara, dia tidak pernah mengingat Bapak Ibu bagaimana? Marah gak Bapak Ibu? Marah. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Abraham berani mempertaruhkan, memberikan anaknya. Karena dia tahu ini untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini coba rimang-rimangi. Rimang-rimangi. Apa rimang-rimangi itu Pak? Renungkan. Ya, renungkan. Aku ikut Tuhan ini masih ikut-ikutan. Atau kalau orang panas aku panas. Kalau dingin aku juga dingin. Atau aku memang sudah setengah-setengah. Atau aku mau hampir-hampir sungguh-sungguh. Coba Ibu bayangkan, renungkan dulu hari ini Bapak Ibu. Di mana posisi Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh, Bapak Ibu kita tidak akan mengalami kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan mengalami nama muliakanlah Tuhan dengan hartamu, itu tidak akan kita alami. Tidak. Itu tidak akan kita alami. Bapak Abraham menjadi bapak orang percaya karena apa? Dia mempersembahkan anak.
Dia percaya, dia yakin. Ini nggak diapa-apain ya kita Bapak Ibu. Hidup aja susah sudah merepet sama Tuhan. Iya kan Bapak Ibu? Hidup susah saja udah nggak mau doa lagi. Mulai hari ini bangunlah komitmen kita kepada Tuhan. Biarlah persembahan buah sulung yang kita persembahkan, itu juga hati kita juga kita persembahkan. Bukan uangnya saja kita persembahkan. Nanti uangnya ke sorga kita kemana Bapak Ibu? Gak ada yang boleh jawab karena takut terjebak. Baik, yang ketiga Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama 1 Samuel 1 ayat 26 sampai 28. Bapak Ibu ayat 26. 3, 2, 1 ya. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ayat 28. Amin Bapak Ibu. Samuel diserahkan oleh mamanya. Padahal Samuel ini anak sulung. Tapi Tuhan tapi mamanya serahkan ke dia. Kenapa Hana mau menyerahkan padahal dia sudah lama tidak punya anak? Apalagi madunya Penina selalu menyakiti hatinya. Sudah punya anak cuma satu, tapi diserahkan kepada Nabi Eli. Bayangkan Bapak Ibu. Seandainya itu posisi kita bagaimana Bapak Ibu? Kita mau gak lakukan itu Bapak Ibu? Jujur Bapak Ibu, saya aja gak mau Bapak Ibu. Tapi ini dipersembahkan. Dampak dia mempersembahkan ini Bapak Ibu. Hana memperoleh 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Amin Bapak Ibu. Artinya ada yang diserahkan kepada Tuhan. Diberikan kepada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan melihat hati kita. Maka Tuhan akan memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu, biarlah sikap hati kita ini penuh sukacita untuk menabur. Amin Bapak Ibu. Punya sukacita untuk menabur. Jangan sampai kita tidak punya sukacita untuk menabur. Nah, apa dampak dari memberi buah sulung ini? Apa dampaknya? Ini dia Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama, mengalami, lebih keras lagi, mengalami. Kita baca bersama-sama Amsal 3 ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu amin Bapak Ibu. Ini janji Tuhan. Artinya hukum tabur tuai. Ketika engkau menabur, engkau akan menuai. Maka lubung-lubungmu akan diisi penuh. Sampai melimpah-limpah. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Semuanya dicurahkan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya tadi membawa uang. Oh, aku bawa buah sulungku. Tidak. Sulung artinya uang hati hidupmu. Maka engkau akan mengalami janji Tuhan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Sampai melimpah-limpah. Amin Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tuhan berjanji untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Dalam Amsal 28 ayat 27 dikatakan, siapa yang memberi kepada orang miskin tidak akan, ketika engkau menabur, engkau akan menuai. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita semuanya. Ini janji Tuhan. Lumbung-lumbungmu akan dipenuhi. Lumbung-lumbungmu akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Tuhan berjanji anak-anak kita akan diberkati. Lumbung-lumbung itu akan dipenuhi. Lumbung-lumbung itu akan penuh dengan berkat. Dalam Mazmur 37 ayat 26, tiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucu-cucunya menjadi, ini dia Bapak Ibu.
Jangan sampai papanya diberkati, anak cucunya meminta-minta. Mau seperti itu Bapak Ibu? Makanya persembahkan buah sulungmu. Bukan uangmu, uang hatimu, hidupmu. Maka engkau akan mengalami anak cucumu diberkati. Amin Bapak Ibu. Ini janji Tuhan bagi kita. Yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan berjanji bahwa pemberianmu akan disimpan. 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Tujuan akhir kita kekekalan. Lumbung-lumbungmu akan dipenuhi. Diberkati bukan hanya di bumi, tapi di sorga. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mau mengalami berkat Tuhan Bapak Ibu? Mau mengalami berkat Tuhan Bapak Ibu? Persembahkan buah sulung. Bilang kiri kanan, persembahkan buah sulung. Hatimu, hidupmu, seluruhnya. Amin Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya.